Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan adalah ujian atau tantangan yang diberikan kepada seseorang untuk menguji keimanan, ketabahan, ataupun kesabaran mereka. Dalam berbagai keyakinan dan filosofi, cobaan ini dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual dalam pembentukan karakter seseorang. Atau mungkin ini adalah cara Allah yang hendak menaikkan derajat seseorang tersebut. Ada beberapa tanda yang mungkin kita alami dalam proses kita memantaskan diri sebagai hambanya. Dan beberapa tanda ini mungkin bisa mengisyaratkan jika Allah hendak menaikkan derajatmu. Tanda yang pertama adalah kamu sering menjadi bahan gunjingan. Gunjingan adalah kegiatan atau obrolan yang membicarakan orang lain secara tidak baik atau merendahkan tanpa sepengetahuan atau izin mereka, seperti menggosip, pembicaraan negatif, atau informasi yang tidak benar yang disebarkan dalam tujuan untuk merusak reputasi atau untuk mempermalukan seseorang. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita menjadi bahan gunjingan dari orang lain atau bahkan dari orang terdekat kita sekalipun. Gunjingan biasanya memiliki dampak emosional dan psikologis yang negatif. Efek dari gunjingan yang mungkin kita bisa rasakan adalah adanya rasa luka di hati, kehilangan kepercayaan diri, atau bahkan mengalami gangguan mental akibat tekanan sosial ataupun stigma. Jadi, jika kalian sering digunjingkan oleh orang lain, mungkin inilah salah satu tanda Allah sedang menaikkan derajat kita. Dengan syarat, kita sudah menjadi orang yang baik dalam hal apapun. Lain halnya jika kita adalah pribadi yang buruk ataupun toksik, maka gunjingan akan bermunculan karena apa yang kita sebarkan di lingkungan kita. Akan amat sangat penting dan esensial untuk bijak dalam menyikapi gunjingan ini. Jika kita rasa sudah benar dan tidak menyalahi maupun menyakiti dan merugikan orang lain, maka sikap yang kita perlukan adalah hanya bersabar dan terus doakan mereka agar mereka sadar dan jadi lebih baik. Dan dari kasus ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadi pribadi yang sabar dan tanpa dendam. Jangan mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Akan lebih baik jika kita lebih berkaca pada diri sendiri dan mulai mengambil alih penuh atas diri kita sendiri. Dan tanda yang kedua adalah kamu dijauhkan dari orang-orang terdekat. Memiliki hubungan dengan orang lain adalah sebuah ikatan yang bernilai positif. Keberadaan orang-orang terdekat atau terpercaya seringkali menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh kita dalam berbagai situasi. Orang-orang terdekat itu seperti keluarga, teman, maupun pasangan kita sendiri. Dalam hal ini kita akan diuji dengan sebuah masalah yang timbul dan membuat hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu mulai renggang. Entah karena masalah yang kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, atau dengan cara mereka menjauhi kita secara konstan begitu saja, tanpa ada alasan ataupun omongan sebelumnya. Karena kedekatan kita yang cukup intens, maka efek dari kepergian mereka membuat hati kita menjadi semakin sedih ataupun bingung. Allah memberikan keadaan seperti ini bukan tanpa tujuan ataupun manfaat. Beberapa kemungkinan dari Allah yaitu pembersihan hubungan, membantu pertumbuhan diri pribadi kita agar lebih mandiri, membentuk perlindungan emosional, pemisahan sementara, dan mungkin bisa menjadi sebuah pemurnian hubungan. Jadi sikap yang perlu kita ambil adalah lebih baik banyak introspeksi diri, bersabar, bersihkan hati maupun pikiran dari berbagai macam kemungkinan. Dan hal yang paling mungkin adalah karena Allah tahu mana orang-orang yang baik untuk kita. Jadi lepaskanlah dan terimalah saja dulu. Teruslah membenahi diri dalam tujuan kita menuju berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ketiga adalah kamu dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Masalah adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Mereka bisa datang dalam berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas, seperti masalah keuangan, hubungan interpersonal, kesan fisik maupun mental, pekerjaan, dan lain sebagainya. Masalah hidup bisa menjadi ujian yang menantang, namun juga bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi diri pribadi kita. Biasanya di fase ini Allah akan memberikan kita masalah yang cukup banyak dalam satu waktu yang bersamaan. Kita sebagai manusia biasa sangat dituntut untuk bisa bersabar dalam menghadapi maupun bertanggung jawab atas setiap masalah dalam hidup kita. Sikap yang bisa kita ambil dalam menghadapi masalah adalah dengan cara menerima kenyataan kalau kita sedang menghadapi masalah itu sendiri. Berpikirlah positif, berkomunikasilah dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Beradaptasilah dengan masalah kita dan mulai merawat atau membenahi diri. Itulah beberapa cara logis yang bisa dilakukan. Namun dalam hal ini sebenarnya Allah mungkin sedang merindukan kita untuk berkeluh kesah padanya. Jadi kuatkan lagi ibadah kita pada Allah, berkomunikasilah dengannya dalam setiap doa yang kita panjatkan. Perdekat lagi hubungan kita dengan Allah. Maka niscaya Allah akan menuntaskan semua masalahmu. Dan disinilah kita akan diangkat derajatnya sebagai manusia. Tanda keempat adalah kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tidak menyukaimu. Kita hidup di dunia ini tidak semerta-merta untuk disukai oleh semua orang. Dari sekian banyak orang yang kita kenal, pasti akan ada orang yang tidak menyukai bahkan membenci kita, entah dari segi apapun. Meskipun kita adalah pribadi yang biasa saja dan
baik. Di sini Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Hal ini bertujuan untuk kita agar lebih bisa beradaptasi, agar kita bisa melapangkan hati untuk memaafkan orang-orang tersebut, dan agar kita bisa lebih menjaga diri ataupun lebih mawas diri. Percayalah, jika kita bisa mempelajari esensi dari hal ini, maka kita sudah berada di fase tingkat emosional di atas rata-rata, karena kita mampu mengendalikan diri atas emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Orang dengan intelijensi tinggi biasanya memiliki kemampuan emosional yang bagus, maka belajarlah untuk memanajemen emosi kita. Allah sangat suka dengan orang-orang yang sabar dan pandai membawa diri dan emosinya. Dan tanda kelima adalah kamu akan dihadapkan dengan kesedihan yang seakan tidak ada habisnya sampai titik di mana kamu lelah dan ingin menyerah. Hal ini akan terdengar sangat menyakitkan, karena memang benar adanya jika kita akan dihadapkan dengan kesedihan yang seakan tidak ada habisnya. Kesedihan bisa mewujud dalam berbagai bentuk, seperti kesedihan karena faktor finansial, keluarga, pekerjaan, pasangan, lingkungan, dan masih banyak lainnya. Di sini kita akan sering merasakan kesedihan, entah kesedihan yang beralasan maupun kesedihan yang datang dengan tiba-tiba. Hati kita terasa hampir hancur karenanya, sampai rasa ingin menyerah, dan mungkin yang paling parah adalah kita ingin mengakhiri hidup kita. Tujuan Allah memberikan kesedihan-kesedihan ini adalah agar kita selalu ingat bahwa harapan terbaik dan terbesar hanya milik Allah semata. Kesedihan-kesedihan ini mungkin beberapa hal yang terjadi karena konsekuensi ataupun resiko dari keputusan atau hasil dari apa yang kita tanamkan di waktu lampau. Beberapa cara yang mungkin efektif untuk menyikapi keadaan ini adalah mencari dukungan, entah dari keluarga atau siapapun yang masih bersama kalian dan kalian percaya. Belajar mengontrol emosi diri yang mungkin meledak-ledak, menjaga keseimbangan hidup entah dari pola pikir, perasaan, maupun sikap nyata kita. Mulailah membenahi diri dan mulailah hidup baru yang lebih positif. Mungkin cara-cara tersebut akan sangat sulit diterapkan ketika kita masih berada di fase awal kesedihan. Saat kita masih berada di fase awal, biarkanlah dan rasakan saja kesedihan itu. Setelahnya, mulailah berpikir positif dan lakukan hal-hal yang menunjang perubahan hidup kalian. Ini adalah tanda yang sangat dominan ketika Allah sangat merindukanmu untuk sekedar bercerita dan duduk di atas sajadah. Jadi mulailah menyadari bahwa semua yang bisa terjadi bukan karena usaha pribadi kita semata, tapi ada power terkuat yang hanya satu-satunya, yaitu kekuatan Allah yang selalu ada dalam setiap pencapaianmu. Sadarlah, kita hanya manusia biasa. Jangan terlalu angkuh untuk mengatakan bahwa kita bisa melakukan semuanya sendirian. Selalu ingatlah ada Allah yang turut serta dalam setiap langkah-langkah kecilmu. Nah, jadi itulah beberapa tanda yang mungkin bisa diindikasikan jika Allah hendak menaikkan derajat seorang manusia. Derajat di sini bukan semata-mata berarti kita akan menjadi manusia yang kaya raya, penuh kemudahan, dan hal lain yang bersifat duniawi. Derajat yang dimaksudkan di sini mungkin adalah kenaikan takaran kita menjadi manusia yang baik, pantas di mata Allah. Bentuk kenaikan derajat ini bisa lebih menuju pada tataran kesadaran tertinggi manusia. Dengan kesadaran tertinggi, seorang manusia akan lebih mudah menjalani hidupnya. Dan kesadaran tertinggi inilah yang membuat seseorang tercerahkan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.